Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Haki School SDITL Haki Junior. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan puasanya tetap semangat karena sebentar lagi kita akan mendengarkan azan maghrib insya Allah. Baik, hamdan wa syukuranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sobat Haki, alhamdulillah kembali lagi kita di kisah-kisah teladan bersama Ustadz Ustadzah di Haki Learning Center. Nah, saat ini teman-teman akan dibersamai bersama Ustadz Agus. Nah, Ustadz Agus hari ini akan berkisah tentang apa ya? Oke, hari ini Ustadz Agus akan berkisah tentang kisah Nabi Yunus. Siapa teman-teman? Kisah Nabi Yunus. Ayo semuanya simak dengan baik-baik supaya nanti faham dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus yang Ustadz Agus sampaikan. Baik, teman-teman sobat Haki, Nabi Yunus itu hidup pada abad 8. Ini 8 bener ya? Pada abad 8 setelah Masehi. Tepatnya setelah masa dari Nabi Ilyas dan Ilyasa. Jadi kalau di urutan 25 nabi, Ilyasa itu urutan 19, Ilyas 19, Ilyasa 20, berarti Nabi Yunus berapa teman-teman? 21. Betul ya, Nabi Yunus itu urutan nabi yang 21. Nah, teman-teman sobat Haki, terkait kisah Nabi Yunus ini di dalam Al-Quran disebutkan di dalam 4 surat. Berapa teman-teman? 4 surat. Surat yang pertama adalah surat Yunus. Sampai diabadikan sama Allah namanya surat Yunus. Terus surat yang kedua di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ini di ayat 87 sampai kisaran 88 atau 89. Terus di surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan surat terakhir surat Al-Qalam juz 29 ayat 48 sampai 50. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri tuh surat-surat itu. Nah, Nabi Yunus ini teman-teman berasal dari negeri Palestina yang pada saat itu namanya negeri Syam. Lalu Nabi Yunus mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Ustadz Agus? Untuk berdakwah. Berdakwahnya jauh teman-teman, bukan di negeri kelahirannya Nabi Yunus, tetapi di negeri namanya Ninawa. Negeri apa teman-teman? Ninawa. Itu terletak di daerah namanya negeri Irak. Jadi setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus langsung bergegas menyiapkan bekalnya, menyiapkan pakaiannya, makanannya untuk pergi berdakwah menuju negeri apa tadi? Ninawa. Ya, negerinya di mana? Di Irak. Tahu nggak teman-teman? Perginya dengan berjalan kaki. Berjalan kaki melewati gurun pasir yang panas, gersang, dan di dalamnya banyak binatang-binatang buas. Wow, serem tidak? Serem. Tetapi Nabi Yunus karena hebat, kuat, dan taat atas perintah Allah, dia tetap berani pergi dia ke negeri Ninawa. Akhirnya sampailah Nabi Yunus ke negeri Ninawa. Dan perhatikan teman-teman, setelah sampai di negeri Ninawa, Nabi Yunus terkaget-kaget melihat perlakuan atau keadaan yang dilakukan para penduduk Ninawa. Kenapa? Penduduk Ninawa ternyata sudah tenggelam di dalam kekafiran. Mereka menjadikan patung-patung untuk sebagai sesembahan. Jadi mereka menyembah berhala. Udah patungnya dibuat sendiri, disembah sendiri lagi. Kan gak lucu ya, aneh. Akhirnya Nabi Yunus langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia langsung mengajak kepada para penduduk Ninawa untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Yunus, meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyangnya. Lalu apa balasan dari para penduduk Ninawa teman-teman? Mereka menolaknya. Bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Yunus.
apaan kamu, orang mana? Kamu bukan orang sini kok tiba-tiba ngajak kita untuk ngikutin kamu, siapa kamu? Tetapi setelah mendapatkan penolakan itu, Nabi Yunus tetap bersabar. Dia tetap semangat mengajak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari dilewati, bulan demi bulan dilewati, sampai tahun demi tahun dilewati. Dan tahu nggak teman-teman, ada berapa orang yang mau ikut dengan ajakan dari Nabi Yunus? Cuma 2 teman-teman, cuma 2 orang. Kalau nggak salah namanya adalah Rubil dan Tanuh. Nah, 2 orang itu yang mau ikut dengan ajakan Nabi Yunus alaihissalam, dan yang lain tidak mau ikut. Tetapi Nabi Yunus tetap bersabar, dia tetap bersungguh-sungguh, sampai pada suatu titik Nabi Yunus merasa kelelahan, capek. Kok lama-kelamaan kok nggak ada yang mau ikut ya, ajakan saya cuma 2 orang saja. Akhirnya Nabi Yunus marah, ngambek. Akhirnya dia berkeinginan untuk meninggalkan negeri Ninawa ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan loh. Tapi Nabi Yunus punya keinginan sendiri karena sudah tidak sabar atas perlakuan penduduk Ninawa. Ya udahlah, aku pergi saja dari negeri Ninawa ini. Tapi sebelum pergi, Nabi Yunus berpesan kepada para penduduk Ninawa, wahai penduduk Ninawa, aku akan meninggalkan negeri kalian ini, dan camkan nanti akan ada datang satu azab kepada negeri kalian ini. Lalu pergilah Nabi Yunus meninggalkan negeri Ninawa. Pergi jalan, dia menuju ke dermaga. Dermaga itu tempat pemberhentian kapal, perahu lah gampangannya. Nah, setelah sampai ke dermaga, dia minta izin ke Pak Nahkodanya. Wahai Nahkoda, apakah aku boleh ikut di atas perahu Anda? Kemudian Pak Nahkoda melihat, oh baiklah, cuaca sekarang cerah, silakan Anda ikut ke perahu atau kapal kami. Kemudian setelah naik perjalanan, di tengah perjalanan di laut, tiba-tiba cuacanya berubah drastis. Tiba-tiba cuacanya gelap gulita, badai angin, ombaknya kencang sampai akan menyebabkan si kapal ini, perahu ini akan tenggelam. Akhirnya nahkodanya mengambil keputusan, teman-teman, baiklah, supaya kapal kita ini tidak tenggelam, ayo kita kurangin beban yang ada di kapal kita. Dikuranginlah, pertama barang bawaannya dikurangin. Setelah diturunin, ternyata masih terombang-ambing, goyang ke sana kemari, mau jatuh. Akhirnya si nahkoda ini mengambil keputusan, baiklah, kayaknya ini harus ada satu orang yang kita cemplungkan, yang kita ceburkan ke laut, supaya adil, diundi. Semua pada nulis namanya Nabi Yunus, semua dikumpulkan ke nahkoda, dikocok, diundi. Ternyata pertama keluar nama Nabi Yunus. Lalu orang-orang tidak setuju karena Nabi Yunus ini seorang nabi, jangan, kasihan dia seorang nabi. Diulang lagi, undi 2 kali lagi, keluar Yunus lagi, 3 lagi Yunus lagi, sampai seterusnya keluar Nabi Yunus. Akhirnya mau nggak mau Nabi Yunus pun, baiklah, karena nama saya yang keluar supaya adil, sayalah yang terjun nyebur ke laut. Akhirnya nyeburlah Nabi Yunus ke laut, cebur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan yang sangat besar, teman-teman. Ikannya sangat besar. Setelah Nabi Yunus terjun, ditangkap atau dimakan Nabi Yunus oleh ikan tadi, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, tapi tidak mati, teman-teman. Jadi langsung tulang-tulangnya tuh tidak digigit. Tapi Nabi Yunus langsung merasa dirinya sudah mati karena di dalam perut itu sangat gelap gulita. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur, mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa Nabi Yunus ini sedang berada di dalam perut ikan. Akhirnya Nabi Yunus menggerak-gerakkan kakinya dan dia mendengar suara tasbih dari para penduduk laut. Ternyata para penduduk laut bertasbih, teman-teman. Dari ikannya dan teman-teman mereka yang di laut itu bertasbih. Akhirnya Nabi Yunus pun tersadarkan oleh tasbihan dari para penduduk laut. Dia sadar, oh aku salah ini, aku sudah mengambil keputusan tapi tidak atas dasar wahyu dari Allah. Akhirnya aku ditelan ikan. Nabi Yunus pun langsung bersujud, memohon ampun kepada Allah, bertasbih, berzikir, dan satu lagi ada zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus yang bisa kita juga amalkan. Apa itu zikirnya, Ustadz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun
menerima taubat dari Nabi Yunus, dan Allah memerintahkan kepada ikan yang sangat besar tadi untuk memuntahkan, mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, lalu dimuntahkan kepada daratan sebuah pulau. Singkat cerita, ternyata benar teman-teman apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada negeri Ninawa tadi. Akhirnya para penduduk ini mempercayai, oh ternyata benar ini omongan Yunus. Yunus ini seorang nabi. Akhirnya penduduk Ninawa ini beriman, sehingga Allah selamatkan yang awalnya akan Allah hancurkan dengan angin puting beliung, dengan azab yang sangat pedih. Tapi karena mereka sadar, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari Nabi Yunus. Singkat cerita, Nabi Yunus pun kembali ke negeri Ninawa dan mereka hidup bahagia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seru nggak kisahnya? Seru lah, sampai masuk ke dalam ikan tapi masih hidup. Lalu Sobat Haki, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini? Ayo perhatikan nih pelajarannya. Yang pertama, kita harus bersabar di dalam berdakwah atau mengajak kebaikan. Jadi jangan cepat marah, jangan cepat sebel kalau orang yang kita ajak tidak mau ikut. Boleh jadi ajakan pertama nggak ikut, kedua nggak ikut, ketiga nggak ikut. Boleh jadi yang ke-10 dia mau ikut. Contohnya kita ngajak teman kita, ya ayo jangan makan minum berdiri. Pertama nggak ikut, tapi kemungkinan kelima ajakan kita dia mau ikut. Jadi harus bersabar ya. Kedua, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu untuk keluar dari kesusahan, untuk keluar dari kegundahan, kita bisa dengan berzikir. Contohnya kita sedang berpuasa nih, lagi lapar nih, haus nih, berzikir saja sama Allah. Baca zikir dari Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau zikir-zikir yang lainnya yang kita bisa, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, sebisanya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita jangan ngambil keputusan di saat kita emosi, di saat kita marah. Kayak ayah bunda nih, atau ustadz-ustadzah nih, atau semua yang orang dewasa harus mengambil keputusan dalam keadaan yang bijak. Itu teman-teman ya. Jadi 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Sebenarnya banyak sekali. Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri. Itu kisah teladan sebelum berbuka puasa bersama Ustadz Agus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berbuka. Lama banget pasti saya.